kalau keilmuan di situ berarti terdapat suatu apa itu ranah, baik itu dari sisi sejarah ataupun apa, ya kan? Sejarah ataupun manuskrip ataupun apa itu namanya kuburan itu, makam itu artefak. Jadi bisa bisa membuahkan itu atau persangkaan yang kuat atau merupakan suatu keyakinan yang kuat. Jadi yakin gitu loh. Tapi kudu keyakinan ini gak sembarangan. Satu, intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khususi atau fil wasaikil bayinat, yaitu adalah tidak adanya pertentangan baik di kalangan umum ataupun khusus, dan juga tidak ada pertentangan di dalam wasaikil bayinat, yaitu adalah keterangan-keterangan, ya, keterangan atau dokumen-dokumen yang berisikan tentang suruh wal istifadah yang jelas. Jadi ada suatu keterangan, ya, tidak bertentangan dengan keterangan-keterangan yang sudah jelas. Jadi kalau ada keterangan yang menggugurkan dirinya, maka bukan istifadah lagi. Gitu loh. Kan sekarang kita kaitkan dengan nasabnya Pak Alwi, ini ada satu kitab, dan dia istifadah, simai. Tapi ada suatu keterangan dalam satu kitab, seperti Syajarah Mubarakah, ya kan? Bahwanya ternyata nggak ada Ubaidillah. Terus kitab yang lagi di atasnya banyak itu, kitab-kitab itu. Bukannya Syajarah Mubarakah saja. Di situ nggak ada keterangan tentang Ubaidillah. Berarti gugur. Nah, ini istifadahnya gugur. Nomor 3, nomor 2. Nah, kidamun nisbati wasyuhrati. Terdahulunya penisbatan. Wasyuhrati dan kemasyhurannya. Jadi terdahulu, bukan dari masa abad ke-9, tapi terdahulu, yaitu abad ke-4. Kalau yang diperselisihkan adalah Ubaidillah, maka Ubaidillah harus masyhur, harus terisbat, harus masyhur. Gitu loh. Itu maksudnya kidamun nisbati wasyuhrati. Bila yang diperselisihkan itu adalah umpamanya Faqih Muqaddam, maka Faqih Muqaddam harus masyhur, Ya, harus terisbat. Gitu loh. Paham ya? ya, Nah, paham. tuh. Maaf Kiai, nanya. Ya. Seperti Faqih Muqaddam itu saya aja kan baru dengar nih, Kiai itu. Terus mereka mengklaim bahwa suhroh wal istipadoh. Saya aja seumur sudah kepala 4 gitu kan, baru denger itu sekarang-sekarang aja rame-rame gitu. Tapi kalau kalau misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan dari kecil aja saya udah denger gitu. Nah, beliau kan surah wal istipadoh, semua orang tahu, umat muslim Iya, dimanapun tahu gitu. Nah, betul. kayak Pakih Mukodam, surah kayak surahnya dari mana gitu. Nah, di situ makanya kan suronnya itu pada abad 9, ya kan, itu digaungkan oleh Ali Asyakron dalam kitab Burqatul Mufiqoh, yang asalnya adalah nama Ubaidillah ditasghir menjadi yang asalnya namanya Abdullah ditasghir menjadi Ubaidillah. Kurang tawaduk lagi karena masih ingin rendah hati, akhirnya menjadi Ubaid. Nah, di situ tidak ada dasar tentang perpindahan nama dari Abdullah ke Ubaidillah, itu nggak ada dasar, nggak ada rujukan, nggak ada sejarah dari ulama-ulama terdahulu yang thikoh, yang dapat dipercaya. Hanya alasannya adalah karena ada kecocokan dengan pendapat daripada imam yang ada pada kitab Al-Janadi, kitab As-Suluk, di situ. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, antakuna syuhratu fi qabilatihi au fil baladil asli la fi baladi hijratihi. Dan adanya syuhro, ketenaran itu harus ada pada qabilahnya. Tahu qabilah enggak? Golongannya. Golongan-golongan, ya. Nah, atau ada dalam negara asalnya. Kalau negara asalnya seperti Ahmad bin Isa atau Ubaidillah yang dilahirkan di Irak, maka harusnya zuhronya itu ada di sana. Berarti Bukan, di bukan situ ditarim ya. bukan ditarim.
la fi baladi hijratihi, bukan di negara hijrahnya. Berarti kalau bukan di negara hijrahnya, kalau kita kaitkan dalam masalah Ubaidillah, bukan di negara Yaman. Karena lahirnya dia itu ada di Basra. Ya kan? Irak. Di situ harusnya. Nah, ini kan nggak ada sudah penjelasan tentang itu. Ketenaran. Itu. Antakuna bil istifadhatil mufidati lil ilmi. Nah, dan adanya itu harus apa? Istifadhahnya itu mafdiyah. Ya, mafdiyah itu artinya melahirkan keilmuan, mafdiyatil ilmi. Jadi artinya istifadhahnya, ketenarannya itu bisa melahirkan keilmuan. Jadi dalam bentuk sejarah, ya kan? Dalam sejarah-sejarahnya itu keilmuan semua. Ranahnya kepada keilmuan nantinya gitu loh. Nah, terus nomor ghairu mustahaditsatin tamat tasqifu alaiha, yaitu sugronya bukan perkara yang baru yang dapat menimbulkan atau kesempurnaan, ya, perkara yang dibuat-buat yang tampak populer. Paham nggak? Iya. Nah, seperti halnya mereka, sugronya kan pada abad ke-9, sedangkan yang diperselisi adalah Ubaidillah pada abad ke-4. Kenapa kok sugronya, ketenaran itu pada abad ke-9, ke-10, ke-11, sampai seterusnya sampai sekarang? Ini kan sugro yang baru, ya kan? Yang menyempurnakan sesuatu yang dibuat-buat. Artinya, di situ adalah ada suatu populeran kepada perkara yang baru. Memulerkan. Jadi sugro yang populer pada masa yang baru itu tidak dianggap. Gitu loh. Ringkasannya seperti itu. Nah, itu syaratnya. Jadi ada 4 syarat itu tadi. Ya kalau saya gini Kiai, tolak ukurnya ya. Leluhur mereka kan taruhlah mengklaim-klaim gitu kan, membuat-buat. Kalau dibandingkan dengan sekarang kaum Mbak Alwi sekarang itu ya sama gitu kan, suka membuat-buat gitu. Jadi kan tolak ukurnya mungkin bisa saja leluhur mereka juga suka membuat-buat gitu, mengada-ada lah gitu. Kan sekarang juga gitu. Betul. Jadi